Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, jumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Lebih tepatnya pada subtema 1, pembelajaran 4. Oke. Sebelum kita mempelajari ke materi intinya, teacher mau review tentang KD yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, simak baik-baik ya. Oke, pada pembelajaran 4 terdapat 3 muatan pembelajaran, yaitu PKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran PKN terdapat KD 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai Pancasila. 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, muatan pelajaran IPS terdapat KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Pada muatan bahasa Indonesia terdapat KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Oke, selanjutnya teacher akan meminta kalian untuk membuka buku kalian, boleh menyimak video ini juga boleh. Oke, silakan kalian buka pada buku halaman 31. Oke. Di halaman 31 ini ternyata ada gambar ini ya. Gambar apa ini? Ini ternyata gambar denah kandang kelinci. Pada pertemuan sebelumnya, pembelajaran 3 kemarin kita membahas tentang kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, ternyata seperti ini denahnya ya. Terdapat tempat pakan dan minum. Terdapat indukan A, indukan B, indukan C. Lalu ada tempat pembuangan kotoran. Oh ini ya, ini tempat pembuangan kotoran. Lalu ini dialirkan ke sini ternyata. Lalu ada kandang pembesaran, pejantan, dan tempat pakan dan minum. Di sini ada penampungan air seni dan kotoran, berarti ada 2 tempat di sini ya. Yang sebelah sini, yang lingkaran ini penampungan air seni untuk pupuk dan penampungan kotoran. Oke, kita baca materi. Paragraf pertama. Tata letak bangunan, sanitasi jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci milik Pak Rudi sangat rapi. Oh, ternyata kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Paragraf selanjutnya. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta.
Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Oke, paragraf selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Ya, di sini kesimpulannya dari informasi paragraf ini menyimpulkan bahwa kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Pada paragraf kedua, kesimpulannya adalah bahwa ada gambaran yang lebih luas dari denah, yaitu peta. Nah, peta itu gambaran dengan menggunakan skala tertentu. Oke, paragraf berikutnya. Kemarin kita sudah melakukan aktivitas mengidentifikasi luas negara Indonesia dan letak wilayah negara Indonesia secara astronomis, berarti melihatnya di peta ya. Oke, kalian boleh membuka halaman selanjutnya pada halaman 31. Ada kegiatan ayo mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Wah, di sini ada Pulau Jawa. Kalian diminta mendeskripsikan kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Meliputi luas, batas laut, batas darat, keadaan alam, nama-nama pantai dan laut, nama-nama dataran rendah, nama-nama gunung. Teacher akan bantu. Nanti untuk selanjutnya ada penugasan tertentu buat kalian di akhirnya. Nah, sekarang dimulai dari Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa. Ada yang sudah tahu? Yang belum tahu dibantu teacher. Luas Pulau Jawa adalah 128.297 kilometer persegi. Jangan lupa kilometer persegi. Batas-batasnya, batas lautnya Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, Selat Bali. Oke, diterangkan Laut Jawa berada di selatannya, di utaranya Pulau Jawa, dan di selatannya Pulau Jawa di sini ada Samudra Hindia. Di sebelah kirinya, nah ini di sebelah timurnya Pulau Jawa ada Selat Sunda berbatasan dengan Sumatera, dan di sebelah timurnya, di sebelah baratnya berbatasan dengan Sumatera, dan di sebelah timurnya berbatasan dengan Bali, yaitu Selat Bali. Sedangkan daratan berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Oh, setelah lautan berarti ke daratan. Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan Australia. Oke, batas-batasnya untuk wilayah daratan, karena ini tidak berbatasan langsung dengan wilayah daratan, teacher mengambilnya wilayah setelah lautan ya. Yang sebelah utara berbatasan, tidak berbatasan langsung ini
tapi menghadap Pulau Kalimantan, lalu Pulau Bali di sebelah timurnya, Pulau Sumatera di sebelah baratnya, dan Australia di selatan agak tenggara. Oke, kenampakan alam sekarang. Keadaan alam A. Nama-nama pantai dan laut. Nah, pantai. Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Parangtritis, Anyer, mana lagi? Ada yang tahu? Pantai Siung, Pantai Manganti, mana lagi? Pantai Karangagung, ya, Karangagung. Lalu Pantai Tanjung Lesung. Lalu pantai mana lagi nih coba? Nah, yang dekat-dekat sini, Klayar. Lalu nama lautnya, Laut Jawa. Dan mana yang paling luas ini di sebelah ini? Ini di Laut Jawa di utaranya, dan yang luas di sebelah selatannya ini apa? Laut Samudra Hindia. Oke, selanjutnya nama-nama dataran rendah. Dataran rendah Surakarta. Dataran rendah Semarang. Dataran rendah Madiun. Lalu ada nama-nama gunung di sini yang C. Gunungnya ada apa aja ya? Gunung apa aja ini kira-kira? Ada yang tahu pastinya. Ada gunung yang paling dekat di sini, ada Gunung Kelut. Gunung Kelut. Terus yang ada lagi Gunung Wilis. Ada lagi Gunung Merapi. Ada lagi Gunung Merbabu. Ada lagi gunung apa coba? Gunung Sumbing. Ada lagi Gunung Salak. Lalu Gunung Tangkuban Perahu. Dan lain sebagainya. Dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Oke, ini adalah kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Kalau kalian punya referensi lain, boleh ditambahkan. Nama-nama dataran rendah boleh ditambahkan sendiri, nama-nama gunung boleh ditambahkan sendiri, nama-nama pantai juga. Masih banyak lagi pantainya, tidak hanya ini. Sedangkan lautnya ada Laut Jawa dan Laut Samudra Hindia atau Lautan Samudra Hindia. Oke, kalian bisa mencarinya di mana ya? Kalian boleh browsing, kalian boleh mencari referensi buku di buku atlas, di situ ada lengkap malahan di situ. Oke, selanjutnya dibuka halaman
32. Oke, di halaman 33 ini kalian juga disajikan sebuah gambar peta Sumatera di sini. Nah, kalian diminta untuk menceritakan atau mendeskripsikan kondisi geografis Pulau Sumatera. Akan teacher bantu untuk luas wilayah Pulau Sumatera. Ada yang tahu? Luas wilayah Pulau Sumatera adalah 473 473.481 kilometer persegi. Untuk batas lautnya utara berbatasan dengan Teluk Benggala, timur berbatasan dengan Selat Malaka, barat berbatasan dengan Samudra Hindia, selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Nah, untuk daratan utara berbatasan dengan mana? Utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura. Timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Tidak berbatasan langsung ini tapi. Lalu barat dengan India. Ini juga tidak berbatasan langsung tapi melewati laut dulu baru India. Lalu selatan dengan Kepulauan Mentawai. Lalu yang selanjutnya adalah keadaan alam, nama-nama pantai dan laut. Nama-nama pantainya, ada yang pernah pergi ke Sumatera, nama-nama pantainya, pantai apa saja kira-kira? Nama-nama pantainya adalah Pantai Lampuk, ada di Aceh. Lalu pantai apa lagi? Pasir tuh di sana ada juga loh ternyata, Pantai Pasir Putih. Ada di Aceh juga. Lalu pantai Air Manis. Ada di mana pantai Air Manis? Sumatera Barat. Lalu pantai Nongsa ada di Batam dan lain-lainnya. Kalian boleh mencari.
Nah, itu nama-nama pantainya. Sekarang nama-nama lautnya, laut mana? Yaitu nama lautnya adalah yaitu Samudra Hindia. Nah, selanjutnya adalah nama-nama dataran rendah. Dataran rendah Kabupaten Asahan. Lalu mana lagi? Kota Jambi. Mana lagi? Tanjung Jabung Barat. Mana lagi? Tanjung Jabung Timur. Mana lagi? Merangin. Selanjutnya Batanghari. Ada lagi dataran rendah Cermin. Nah, ini. Lalu selanjutnya adalah nama-nama gunung. Gunung Kerinci. Lalu gunung apa lagi? Leuser. Lalu gunung apa lagi? Dempo. Gunung apa lagi? Talamau. Dan lain-lain. Kalian boleh menambahkan. Selanjutnya adalah kondisi geografis Pulau Kalimantan. Luasnya berapa kalau Pulau Kalimantan itu? Ada yang tahu? Luasnya adalah 743.330 km persegi. Batas laut Pulau Kalimantan sebelah barat, sebelah utara tidak berbatasan ya, karena berbatasan dengan wilayah Malaysia. Lalu barat berbatasan dengan Selat Karimata. Lalu timur, selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Timur berbatasan dengan Selat Makassar. Sedangkan wilayah daratannya sebelah barat, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan Malaysia ya, Brunei enggak. Malaysia. Setelah itu barat berbatasan dengan Bangka Belitung. Ini tidak berbatasan langsung tapi wilayahnya. Selatan berbatasan dengan Jawa, tidak berbatasan langsung tapi masuk wilayah setelah Laut Jawa itu adalah Pulau Jawa. Setelah selatan, timur berbatasan dengan Sulawesi.
Jadi berbatasan dengan wilayah laut dulu, baru berbatasan dengan Sulawesi di sebelah timurnya. Nama-nama pantai dan laut. Nama-nama pantainya ada pantai apa saja kira-kira? Ada yang sudah pernah pergi ke Kalimantan? Pantai Beras Basah. Lalu pantai mana lagi? Segajah. Pantai Ambalat. Pantai Monpera. Pantai Kijing. Dan lain-lain masih banyak lagi, boleh ditambahkan. Sekarang laut. Nama lautnya Laut Jawa, lalu Laut Sulawesi, lalu Laut Natuna. Nama-nama dataran rendah. Dataran rendah Ketapang. Di sana juga ada daerah Ketapang ternyata. Ketapang, Selor, lalu Teluk Melano, lalu Pangkalan Bun, lalu Kuala Kapuas, dan lain-lainnya. Nama-nama gunung. Nama-nama gunungnya ada gunung apa saja? Gunung Mandu, Gunung Bawang, Gunung Aurbuna, Gunung Niut, lalu Gunung Liang Pran, dan lain-lain masih banyak lagi. Ini hanya contoh, kalian nanti silahkan menambahkan. Oke, itu adalah kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta. Ini teacher hanya memberi contoh, kalian boleh menambahkan. Ada nama pantai, silakan ditambahkan sendiri. Nama-nama dataran rendah silakan ditambahkan sendiri, dan nama-nama gunung silakan ditambahkan sendiri. Selanjutnya kalian buka halaman 34, giliran kondisi geografis Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi, ada yang tahu luasnya berapa? Pulau Sulawesi luasnya adalah 174.600 km persegi. Batas lautnya timur berbatasan dengan Laut Banda, barat berbatasan dengan Selat Makassar, utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, selatan berbatasan dengan Laut Flores. Untuk daratan, batas-batasnya timur berbatasan dengan Kepulauan Maluku, barat ini tidak berbatasan langsung ya, teacher garis bawahi, tidak berbatasan langsung tapi wilayahnya Kepulauan Maluku di sana.
barat ke Pulau Kalimantan. Oke, batas wilayah daratan. Nah, sekarang kita buat batas wilayah daratan, kita lanjutkan. Utara berbatasan dengan negara Filipina. Lalu selatan berbatasan dengan Pulau NTT dan NTB. Ulangi. Nah, itu batas-batasnya. Sekarang kita berbicara tentang keadaan alam Pulau Sulawesi. Nama-nama pantai. Nama-nama pantai Pulau Sulawesi adalah diantaranya ada Pantai Gong, Pantai Pal, Pantai Pulisan, Pasir Putih, Lembeh, dan lain-lainnya. Kalian silakan menambahkan sendiri boleh. Laut, nama lautnya ada Laut Sulawesi, Laut Bunaken, Laut Wakatobi, dan Laut Sangihe. Nama-nama dataran rendah: Mamuju, Ujung Pandang, Pangkep, Baru, dan lain-lain. Terus nama-nama gunung: Gunung Lokon, terus Gunung Kelabat, ada gunung apa lagi ya, Awu, ada Gunung Soputan, ada Gunung Mekongga, dan lain-lain. Silahkan tambahkan sendiri, masih banyak. Nah, itu tadi teacher sudah review kondisi geografis Pulau Sumatera. Selanjutnya Pulau Kalimantan. Oh, sebelum Pulau Sumatera ada Pulau Jawa. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan yang belum adalah Papua dan Maluku, lalu Nusa Tenggara dan Bali. Sini ya. Oke, ini menjadi tugas kalian ini. Papua dan Maluku, selanjutnya adalah
Bali dan Nusa Tenggara. Oke, kalian nanti tinggal mengerjakan yang dua ini saja. Kalian boleh lihat peta atlas ya, di buku atlas insya Allah pasti ada, lalu boleh browsing. Selanjutnya di kegiatan ayo berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu. Mintalah pendapat dan penjelasan dari bapak atau ibu guru. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kesimpulan secara keseluruhan wilayah Indonesia. Nah, kondisi geografis suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora, dan fauna, serta sumber dayanya. Ini teacher ceritakan secara singkat, nanti kalian boleh menulisnya ya. Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Letak Indonesia juga memberi pengaruh banyak hal, hingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaannya, pola pemukiman, serta sektor ekonomi dan perdagangan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling besar di dunia karena jumlah pulaunya lebih dari 17.000 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yaitu dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia tentu saja ada pulau yang besar dan juga pulau yang kecil. Itu kesimpulannya dari teacher. Kalian boleh meringkasnya atau mengulangi lagi tadi penjelasannya teacher. Atau teacher ulangi, tidak perlu ya. Kalian bisa mengulanginya sendiri. Selanjutnya pada halaman 36 ada kegiatan ayo mencoba. Nah, di kegiatan ini kamu diminta untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu sendiri. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW atau tokoh masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu. Kalian boleh membuat peta sederhana di sini. Peta lingkungan tempat tinggal. Peta kalau yang di perumahan boleh peta perumahan. Kalau yang di wilayah kelurahan, di kelurahan boleh. Kalian dicukupkan tanya ke orang tua saja. Jadi cukup dikerjakan di rumah tanpa meninggalkan rumah. Cukup tanya orang tua saja. Kegiatan ini silakan kalian lakukan, yaitu menggambar kondisi geografis wilayah RW tempat tinggal. Jawabannya berbeda-beda setiap siswa karena tempat tinggalnya tidak sama. Oke, selanjutnya halaman 37. Di halaman 37 ada kegiatan ayo membaca. Oke. Perhatikan baik-baik, di sini ada teks yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Oke, paragraf pertama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat.
Paragraf kedua. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Paragraf selanjutnya. Prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling mengerti. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisian masyarakat. Di sini digambarkan gotong royong membersihkan taman dilakukan oleh 3 orang anak ini, dan gotong royong membangun rumah dilakukan oleh para warga. Nah, kemarin sudah diceritakan bahwa di wilayahnya Tidjadeni juga masih seperti ini. Nah, yang sudah terkikis itu di wilayah perkotaan biasanya sudah terkikis, tapi masih ada. Nah, seperti ini. Jadi dengan gotong royong itu manfaatnya sangat banyak sekali. Kita bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Menghemat waktu karena pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, akhirnya pekerjaan akan selesai lebih cepat. Menghemat biaya. Gotong royong dalam hal menghemat biaya di sini dimaksudkan adalah pengumpulan dana secara massal. Jadi dananya bisa terkumpul banyak kalau dilakukan gotong royong. Hemat biaya, hemat waktu, dan hemat tenaga. Kenapa hemat tenaga? Karena dilakukan secara bersama-sama, bukan satu orang. Jadi seperti sapu lidi ya. Sapu lidi itu terdiri dari banyak lidi di situ. Tapi kalau hanya lidi saja satu digunakan untuk menyapu, tidak akan selesai. Tapi kalau lidinya banyak dikumpulkan lalu ditali digunakan untuk menyapu, pasti akan selesai. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, pada halaman 38 ada kegiatan apa ini? Ayo berlatih. Nah, di kegiatan ini kalian diminta menyebutkan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, kalau di sini teacher tidak akan memberi contoh karena pertemuan sebelumnya kalian sudah diajarkan cara mencari ide pokok. Caranya bagaimana? 1. Baca berulang-ulang. 2. Mengamati setiap kalimat. 3. Paragraf tersebut membicarakan masalah apa sih? Dan selanjutnya adalah biasanya ide pokok itu ada di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, seringkali ide pokok atau dalam kalimat utama ini berada pada awal paragraf. Nah, kalian bisa mengingat-ingat tips yang kemarin kita diberitahu teacher. Nah, silakan kalian kerjakan. Ayo berlatih. Di sini kalian sepenuhnya mengerjakan sendiri, tinggal menuliskan pada paragraf 2 dan 3 saja. Sangat mudah. Oke, selanjutnya halaman 39. Di halaman 39 ini ada kegiatan ayo menulis. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Mudah ini. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus-menerus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Cara mengembangkannya adalah dengan cara menjabarkan. Paham maksudnya menjabarkan? Jadi teacher hanya beri contoh satu paragraf ini saja ya. Oke, kalian simak baik-baik. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur
bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah ide pokoknya. Lalu bagaimana cara mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf? Caranya adalah kamu harus menjabarkan paragraf, ide pokok ini menjadi paragraf. Menjabarkan maksudnya adalah memberi penjelasan tambahan. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa harus diterapkan? Nah, jelaskan di situ. Nah, ini penjelasan teacher di sini akan menjelaskan mengapa. Nah, hal ini karena musyawarah mufakat adalah salah satu sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Titik. Nah, ini sudah bisa disebut sebagai paragraf. Kalian bisa membuat paragraf yang sederhana terdiri dari 2 kalimat boleh, 2 kalimat yang agak panjang boleh, beberapa kalimat pendek-pendek boleh. Nah, jangan lupa paragraf harus menjorok ke dalam. Untuk paragraf yang kedua, ini ide pokoknya adalah kebebasan pemeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Kalian jelaskan di sini bahwa kebebasan pemeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Nah, seperti itu. Berarti mengembangkan ide pokok adalah dengan cara memberi penjelasan tambahan yang berkaitan. Ya, jangan sampai penjelasan tambahan tidak ada kaitannya, karena penjelasan tambahan tersebut akan memberi informasi lebih rinci mengenai ide pokok tersebut. Nah, mengerti kan? Oke. Selanjutnya pada penjelasan selanjutnya ini ya. Oh, ini ada penjelasan di bawah ini. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, itu tadi ya. Ternyata Pak Rudi itu memberi penjelasan pada Edo. Penjelasannya tentang apa? Tentang Pancasila dan kondisi geografis. Itu tadi. Jadi ceritanya tadi Edo sedang berdiskusi sama Pak Rudi. Seperti yang sudah kalian pelajari itu tadi, diskusi mereka. Oke, halaman 40 ada kegiatan Ayo Renungkan. Nah, ini ya kegiatan Ayo Renungkan. Nah, nomor 1. Dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu? Apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan?
kita tinggal di wilayah dataran rendah atau dataran tinggi, kita wilayah di pesisir pantai atau tidak, kita bisa memanfaatkannya, untuk menambah nilai ekonomi, boleh itu seperti itu. Jadi pekerjaan kita pasti akan ada kaitannya dengan kondisi geografis wilayah kita nantinya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis di sekitar kamu, tempat tinggal kamu? Kamu bisa menuliskan di sini. Nah, awalannya adalah kata-katanya adalah seperti ini. Aku akan melakukan titik-titik, kalian isi. Karena di wilayah tempat tinggalku terdapat titik-titik. Boleh seperti itu. Nah, nomor 2. Yang nomor 2, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Sebutkan contohnya. Kalau di tempatnya teacher ada, itu tadi sudah dijelaskan. Nah, masih contohnya membangun rumah. Ini di tempatnya teacher. Kalau di tempatmu mungkin beda, boleh ditambahkan. Membersihkan jalan, menaikkan genteng, dan lain-lainnya. Boleh. Maksudnya adalah jika kamu ingin menambahkan yang lainnya atau tidak sama dengan penjelasannya teacher, boleh. Oke, paham anak-anak? Pasti paham ya. Oke, selanjutnya adalah kerjasama dengan orang tua. Di sini ya bagian ini, kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu perilaku-perilaku yang telah kamu lakukan yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau kamu pernah melakukan kerja bakti, nah ceritakan dengan orang tua. Pernah melakukan kerja piket bersama, ceritakan. Kamu pernah mempersilahkan teman yang datang ke rumah untuk beribadah, silakan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sepertinya ini adalah akhir dari pembelajaran 4. Kegiatan ini sekaligus mengakhiri pertemuan hari ini. Kalian boleh mempelajari materi hari ini dari referensi lain. Boleh dari internet, buku bacaan, atau kalian boleh bertanya pada orang tua atau orang yang berpengalaman. Jangan lupa cuci tangan dan jaga selalu kesehatan diri dan keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.